Halo, perkenalkan nama saya Stephen Lee dengan NIM 2451502001111031. Pada UAP yang lalu saya mendapatkan nilai 3 dari 30 untuk soal nomor 2 dan 0 dari 40 untuk soal nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yaitu rotasi matriks dan juga soal nomor 3 dengan judul hindari serangan benteng. Dimulai dari soal nomor 2. Soal nomor 2 meminta kita untuk membuat program yang bisa melakukan rotasi terhadap matriks searah dengan jarum jam sebanyak berapa kali. Nah, langsung saja ke dalam kode programnya. Nah, dimulai dengan import scanner, import Java Util Scanner, kemudian public class dan public static void main seperti biasa. Kemudian kita memanggil scanner input dengan nama input untuk meminta input dari user. Kemudian di sini ada variabel n kecil, ini untuk ukuran dari matriks berapa kali berapa. Kemudian n besar input dari user juga untuk jumlah rotasi. Sini ada array 2 dimensi untuk matriks berukuran n kali n bertipe int. Looping yang pertama meminta user untuk memasukkan isi dari matriks. Kemudian kemudian di sini menggunakan metode, saya menggunakan metode private static integer yang mengembalikan nilai dengan parameter array 2 dimensi, matriks dan juga n untuk menyatakan jumlah rotasi. Di sini saya menggunakan variabel n kecil untuk ukuran dari matriks karena array rotasi ukurannya sama dengan ukuran matriks n kali n. Nah, di sini untuk logikanya if else, menggunakan if else, saya sudah terlebih dahulu coret-coret di kertas mencari logikanya. Nah, apabila n jumlah rotasi di modulo 4 sama dengan 1, maka menggunakan pengulangan ini dimulai in sama dengan 1, i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++, kemudian menggunakan variabel pembantu j besar karena di sini j kecil dimulai dari n kurang 1 yaitu 2 sampai dengan j lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, j min. Nah, rotasi i j besar ini dimulai dari 0, sedangkan sama dengan matriks j yang dimulai dari 2 dan i yang dimulai dari 0 dan j++. Intinya apabila diputar sebanyak sekali, maka menggunakan logika yang ini. Dimulai dari, itulah. Kemudian else if, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, dilanjutkan dengan pengecekan. Apabila jumlah rotasi di modulo 4 sama dengan 2, nah di sini menggunakan variabel pembantu i besar. Karena loopingnya dimulai dari i bukan dimulai dari 0, tapi dimulai dari n kurang 1 yaitu 2 sampai dengan i lebih besar sama dengan 0 dan i min. Sini juga menggunakan variabel pembantu j besar karena j-nya juga dimulai dari n kurang 1 yaitu 2. Nah, rotasi dimulai dari 0 adalah matriks dimulai dari 2, j++, i++. Nah, apabila tidak memenuhi syarat dari ini,
Maka dilanjutkan lagi pengecekan ketiga. Apabila jumlah rotasi di modulo 4 sama dengan 3 adalah sama dengan 3 ya, maka menggunakan variabel pembantu I juga, karena pengulangan dimulai dari I sama dengan N kurang 1, yaitu 2. Ya sama seperti tadi. Kemudian dilanjutkan dengan pengulangan di dalamnya. J sama dengan 0, J lebih kecil dari N dan J++. Nah, rotasi I besar, J kecil sama dengan matriks J kecil, I kecil, dan I++. Nah, selain dari ketiga percabangan ini, maka metode akan mereturn matriks ataupun apabila jumlah rotasi di modulo 4 sama dengan 0 ataupun di rotasi sebanyak 4 kali, maka matriksnya tetap pada posisi semula. Selebihnya apabila ketiga ini, maka di return rotasi. Oke, kemudian dilanjutkan dengan looping ini untuk mengeprint rotasi. Oke. Pada saat UAP kemarin, saya baru sempat mengerjakan metodenya percabangan if else sampai yang rotasi kedua. Karena saya menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan soal nomor 1, sehingga tidak sempat untuk menyelesaikan soal nomor 2 dan juga nomor 3. Ini untuk soal nomor 3, hindari serangan benteng. Meminta kita untuk menghitung jumlah kotak yang tidak terjangkau oleh benteng. Nah, seperti yang kita tahu, benteng dalam catur itu dapat melindungi area yang horizontal dan juga vertikal, seperti gambar ini. Nah, inputnya adalah string 1 sampai string 8. Outputnya adalah jumlah petak kosong yang Anda dapat menempatkan bidak tanpa tertangkap. Oke, mungkin langsung aja ke kode programnya. Ya. Oke, pertama kita input dulu Java util scanner agar kita bisa memanggil scanner. Kemudian public class dan public static void main seperti biasa. Kemudian input scanner input agar kita bisa memanggil scanner. Int n adalah ukuran untuk catur, untuk papan catur, yaitu 8 kali 8. Di sini kita menggunakan array string satu dimensi bernama bidak dengan ukuran n, yaitu 8. Int count digunakan untuk menghitung total jumlah total kotak kosong nantinya. Nah, ini looping yang pertama untuk meminta input dari user. Kemudian di sini ada boolean baris aman satu dimensi. Ukurannya juga berukuran n. Di sini juga ada kolom aman bertipe boolean array satu dimensi berukuran n. Ini nantinya untuk menentukan apakah suatu baris atau kolom itu aman atau enggak. Jadi pertama menggunakan looping. Pertama kita asumsikan semua kotak adalah aman, yaitu true. Kemudian di sini ada method check bertipe void dengan parameter n. N ini adalah ukuran dari catur itu sendiri. Kemudian ini array satu dimensi bidak yang dari sini tadi. Kemudian boolean baris aman dan boolean kolom aman. Di sini ada looping dimulai dari i sama dengan 0 sampai dengan i lebih kecil dari n, i++.
dan dimulai dari int j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, j++. Jika bidak i char at j itu artinya karakter pada j. Misalnya ini adalah baris 0. Char at j berarti karakter pada baris ini dimulai dari 0 sampai dengan 8. Apabila sama dengan tanda pagar, maka barisnya, misalnya ini nomor 3, barisnya jadi false, jadi tidak aman, dan juga kolomnya jadi tidak aman, sama dengan false. Nah, kemudian kita menggunakan metode satunya dengan return value bernama hitung, parameternya n, baris aman dan juga kolom aman. Di sini menggunakan variabel count sama dengan 0 karena ini kan berbeda ya berbeda. Terus pengulangannya dimulai dari 0 sampai dengan n lebih kecil dari n, i++, dimulai dari j sampai dengan 0 sampai dengan j lebih kecil dari n, j++. Dan jika baris aman i dan kolom aman i artinya true. Jika true, maka count plus. Count ini untuk menghitung kotak kosong yang bisa ditempatkan bidak tanpa ditangkap oleh benteng. Kemudian return count. Di sini saya menggunakan void dan dengan return value supaya lebih bervariasi dengan parameter yang sesuai. Kemudian kita print count untuk menampilkan kotak kosong yang untuk menempatkan bidak tanpa ditangkap oleh benteng. Ya, pada saat UAP saya tidak sempat mengerjakan soal ini. Sebenarnya terkendala dalam memahami soal pada saat itu. Kemudian saya membaca setelah membaca lebih dalam lagi, akhirnya saya memahami soalnya dan permasalahannya. Mungkin ini sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.